Jadi pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang how strategis, yang artinya kita akan melihat tiga strategi di dalam melakukan evaluasi sistem informasi. Jadi ini ya pada pembahasan 2 kali ini. How strategi, bagaimana cara melakukan evaluasi. Evaluasi sistem informasi memiliki tiga strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah goal free evaluation yang memiliki tujuan atau definisi, yaitu evaluasi yang tidak terikat dengan tujuan dari organisasi. Yang kedua, strategi untuk melakukan evaluasi adalah dengan cara goal based evaluation, yang mana evaluasi ini disesuaikan dengan tujuan dari organisasi di dalam melaksanakan evaluasi tentunya. Dan yang ketiga adalah kriteria based evaluation, yang mana pada evaluasi jenis ini maka kegiatan evaluasi itu akan terikat dengan kriteria atau standar di dalam kerangka kerja atau best practice pada suatu keilmuan tertentu. Untuk pembahasan berikutnya mari kita lihat secara detail apa yang dimaksud dengan goal free evaluation, goal based evaluation, dan kriteria based evaluation. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan tentang goal free evaluation, yaitu salah satu strategi evaluasi sistem informasi. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik dari goal free evaluation ini sendiri. Jadi di dalam goal free evaluation, evaluator itu tidak terikat dengan apa saja tujuan diadakannya sebuah sistem informasi atau diimplementasikannya sistem informasi, atau tidak perlu mengetahui kebutuhan bisnis yang direpresentasikan ke dalam atau yang dijawab dengan implementasi sistem informasi di dalam organisasi. Sehingga di sini sifat dari goal free evaluation itu adalah interpretatif ya, yang artinya adalah membutuhkan penafsiran yang lebih dalam sehingga bisa melihat keadaan kualitatif terkait dengan sistem informasi yang sudah diimplementasikan tentunya di dalam organisasi. Jadi di sini hasilnya dari evaluasi dengan strategi goal free evaluation itu tidak bermaksud untuk membuktikan ketercapaian tujuan sistem informasi di dalam sebuah organisasi, tetapi menjelaskan secara kualitatif tentang keadaan saat ini di dalam implementasi sistem informasi pada organisasi. Nah, itu ya. Jadi di sini pada poin yang ketiga, goal free evaluation itu bertujuan untuk memahami keadaan sistem informasi secara alamiah atau pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari SI kepada sebuah organisasi. Karena itu goal free evaluation itu akan sangat cocok untuk dilakukan pada penelitian atau studi pendahuluan, atau digunakan untuk menemukan permasalahan terkait dengan implementasi sistem informasi pada sebuah organisasi. Untuk karakteristik selanjutnya dari goal free evaluation, jadi goal free evaluation ini termasuk ke dalam kategori penelitian induktif yang tugasnya atau yang tujuannya adalah mendeskripsikan atau menyimpulkan keadaan atau menemukan setidaknya ada masalah atau tidak terkait dengan pengimplementasian sistem informasi dan penggunaan sistem informasi untuk membantu tujuan dari organisasi. Yang mana di sini hasil pengamatannya itu akan dilakukan selama aktivitas evaluasi itu dilaksanakan. Nah, di sini oleh karena itu, karena penelitian atau goal free evaluation termasuk dalam penelitian induktif, berarti evaluatornya itu harus menguasai tentang sistem informasi atau setidaknya model dari sistem informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi aplikasi atau SI yang ada di dalam organisasi. Sehingga evaluator sebelumnya sudah memiliki gambaran terkait apa saja masalah-masalah yang mungkin bisa ditemukan selama evaluasi itu berlangsung. Nah, di sini ada beberapa atau karakteristik yang terakhir di dalam goal free evaluation adalah ruang lingkup sistem informasi yang dievaluasi itu bisa bertambah tergantung dari kebutuhan dari si evaluator. Kalau misalkan memang evaluator membutuhkan ada deskripsi tambahan yang bisa menggambarkan keadaan saat ini dari penerapan sistem informasi pada sebuah organisasi, maka di sini tidak apa-apa kalau misalkan ruang lingkup yang dievaluasi itu ditambahkan. Nah, jadi itu merupakan salah satu strategi di dalam evaluasi sistem informasi yang disebut dengan goal free evaluation. Kita akan membahas strategi yang kedua di dalam evaluasi sistem informasi yang disebut dengan goal based evaluation ya.
Jadi di sini tujuan dari goal based evaluation itu terikat dengan pendefinisian suatu tujuan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem informasi. Kalau goal free evaluation tadi kita bahas bahwa tujuan dari evaluasi itu tidak terkait dengan tujuan penggunaan sistem informasi pada sebuah organisasi, sedangkan goal based evaluation itu harus terikat antara hasil yang didapatkan dengan tujuan dari pengimplementasian sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Nah, contohnya di sini ada dua. Yang pertama adalah mengukur smart economy. Apakah sebuah sistem informasi yang sudah diimplementasikan itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ya. Jadi ada kesejahteraan rakyat yang meningkat melalui pengimplementasian sistem informasi atau teknologi, yaitu berupa integrasi pelayanan ekonomi dengan memanfaatkan layanan digital. Atau contohnya yang kedua yaitu smart governance, yaitu apakah bisa sebuah teknologi yang diimplementasikan di dalam pemerintahan itu meningkatkan pelayanan publik melalui implementasi aplikasi-aplikasi, mulai dari aplikasi kependudukan dari level pemerintah, desa, kelurahan sampai aplikasi yang berkaitan dengan sosial. Nah, itu contoh bagaimana goal based evaluation itu dilakukan ya, atau contoh dari goal based evaluation itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini goal based evaluation itu bersifat untuk mengklarifikasi apakah tujuan organisasi itu sudah terpenuhi melalui implementasi sistem informasi. Jadi, untuk melihat apakah memang implementasi sistem informasi atau sistem informasi itu sendiri akan memberikan tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Oleh karena itu di sini goal based evaluation memiliki suatu kategori deduktif, yaitu penelitian yang deduktif untuk mendeskripsikan keadaan sistem informasi berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab melalui kegiatan evaluasi, yaitu untuk melihat apakah tujuan implementasi atau investasi sistem informasi sudah terpenuhi atau tidak. Oke, jadi karakteristik lain di dalam goal based evaluation, terutama karakteristik dari evaluatornya adalah evaluator perlu untuk mengetahui tujuan sebuah organisasi sendiri atau tujuan dari implementasi sistem informasi terhadap kebutuhan organisasi ya. Itu yang paling utama, yang mana di sini evaluator perlu untuk melihat tujuan SI ini berdasarkan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Nah, jadi di sini pendekatan kuantitatif itu akan digunakan di dalam goal based evaluation untuk melihat apakah tujuan organisasi itu memang sudah tercapai, sudah terukur ya. Dan apa saja tujuan yang sudah tercapai, apa saja tujuan yang belum tercapai. Sedangkan di sini kualitatifnya atau pendekatan kualitatifnya itu akan digunakan untuk menjawab apakah yang namanya suatu tujuan organisasi bisa tercapai melalui implementasi sistem informasi dalam atau melalui pendeskripsian yang lebih kaya daripada ketika kita merepresentasikannya dengan data-data kuantitatif. Nah, oleh karena itu di sini evaluator juga harus paham terlebih dahulu bahwa tujuan organisasi itu memang benar-benar atau dari investasi teknologi informasi sudah bisa dipastikan tujuan yang bisa tercapai itu apa saja. Oke, jadi itu merupakan karakteristik yang kedua di dalam strategi evaluasi sistem informasi yang disebut dengan goal based evaluation. Oke, jadi yang ketiga kita akan membahas strategi evaluasi sistem informasi yang disebut dengan kriteria based evaluation. Nah, karakteristiknya apa? Pada poin pertama, kriteria based evaluation merupakan evaluasi yang terikat dengan pendekatan suatu kriteria yang berlaku di dalam mengelola sistem informasi. Yang artinya di sini suatu penilaian itu akan berdasarkan standar yang sudah digunakan oleh organisasi. Contohnya adalah kriteria dari kematangan tata kelola sistem informasi organisasi yang diukur dengan menggunakan COVID-5. Jadi dengan menggunakan COVID-5, tata kelola sistem informasi pada sebuah organisasi akan dapat ditentukan berdasarkan ke dalam 5 level ya, mulai dari level 0 sampai level 5 optimize. Yang kedua adalah
bagaimana melakukan evaluasi usability untuk antarmuka dari sebuah sistem informasi. Jadi melalui kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan teori-teori tertentu yang tentunya terkait dengan usability, maka evaluator akan bisa melihat apakah antarmuka dari aplikasi ini atau dari sistem informasi sudah memenuhi kriteria dari teori usability tersebut. Nah, di sini evaluator akan bisa menggunakan beberapa cara ya untuk melakukan penilaian atau melakukan kriteria based evaluation. Yang pertama bisa dengan menggunakan sebuah checklist untuk melihat apakah komponen-komponen yang ada di dalam sebuah framework atau kerangka kerja itu sudah terpenuhi di dalam sistem informasi atau tidak. Yang kedua dengan menggunakan heuristik atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang sifatnya itu adalah ideal, yang sesuai dengan kriteria dasar yang dimiliki oleh kerangka kerja tersebut. Nah, tujuannya apa dari kriteria based evaluation? Tujuannya adalah untuk mendapatkan compliance atau kepatuhan. Apakah suatu sistem informasi itu patuh pada kriteria yang sudah ditentukan di dalam kerangka kerja tertentu atau di dalam suatu standar tertentu. Oke, ciri berikutnya dari strategi evaluasi sistem informasi yaitu kriteria based evaluation. Kriteria based evaluation ini termasuk ke dalam kategori penelitian deduktif, yaitu mendeskripsikan keadaan sistem informasi apakah sudah sesuai dengan standar yang diaju atau belum. Itu ya. Untuk melihat apakah yang namanya sistem informasi itu sudah comply atau sudah patuh terhadap suatu kriteria standar tertentu. Nah, oleh karena itu evaluator di dalam kriteria based evaluation itu harus memahami terlebih dahulu terkait dengan keilmuan di dalam standar atau di dalam kerangka kerja tertentu. Jadi kalau misalkan ingin melakukan evaluasi tata kelola dengan menggunakan COBIT, berarti evaluator harus paham terlebih dahulu ilmu tentang tata kelola, sehingga bisa menggunakan instrumen yang ada di dalam COBIT dengan baik, sehingga didapatkan keadaan yang representatif yang bisa menggambarkan atau mencerminkan keadaan saat ini dari suatu penerapan sistem informasi. Oke, jadi itu merupakan strategi yang ketiga di dalam evaluasi sistem informasi, yaitu kriteria based evaluation. Oke, jadi pada bagian kedua ini kita sudah membahas tentang strategi di dalam evaluasi sistem informasi. Untuk selanjutnya atau pada bagian yang ketiga atau bagian terakhir kita akan membahas tentang objek yang bisa dilakukan evaluasi sistem informasi.